Apa harapan yang ingin dicapai oleh RCTI dengan acara reality show baru ini untuk pemirsanya? Kita kan selalu menyajikan program-program yang trendsetter. Jadi ini dianggap salah satu, format dari luar negeri yang kita kita adaptasi ini menjadi trendsetter buat Indonesia gitu loh, buat, penonton Indonesia gitu. Kita harapkan ini bisa sukses seperti kita juga mengambil Indonesian Idol. Waktu itu pada saat kita mengambil Indonesian Idol semua orang juga ragu apakah bisa sukses apa tidak. Halo, apa kabar pemirsa? Kabar-kabar Minggu di hadapan Anda saat ini bersama saya Niken Okto. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabar Minggu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Keharmonisan rumah tangga Iis Dahlia dilanda gosip tidak sedap. Gosip tersebut berkembang karena akhir-akhir ini Iis jarang tampil bersama suaminya Andri. Hal ini sangat berbeda pada awal pernikahan mereka. Dunia selebriti memang rentan terkena gosip. Segala kegiatannya akan selalu menarik untuk diketahui. Kali ini selebriti yang terkena sorotan adalah Iis Dahlia. Artis dangdut yang di pernikahan keduanya sempat bikin heboh itu dikabarkan sedang tidak harmonis rumah tangganya dikarenakan akhir-akhir ini selalu terlihat sendiri jika bepergian tanpa kawalan Andri, sang suami. Padahal di awal-awal perkawinannya sampai memperoleh seorang anak, sang suami yang berprofesi sebagai pilot penerbangan nasional ini selalu mendampinginya ke tempat resmi maupun jika sedang berbelanja. Kemana sih sebenarnya Andri? Kok tidak pernah ikut kemana kamu pergi? Kalau dia lagi libur sih pasti kemana-mana ikut. Tapi karena dia nggak ada ya udah. Keharmonisan rumah tangga mereka yang dibina selama ini sedikit ternoda jika pasangan masing-masing sibuk sehingga jarang muncul di depan masyarakat. Kalian risih nggak sih gara-gara sering terlihat jalan sendiri nanti digosipin sedang tidak harmonis? Nggak lah, karena kan kita udah tahu pekerjaan dia. Jadi enggak. Tapi dia kalau ada dia walaupun pengajiannya cewek-cewek dia ikut. Sering. Pekerjaan pilot menuntut Andri harus pandai-pandai mengatur waktu antara tugas dan keluarga. Lalu bagaimana dengan anak-anak kalau tahu ayahnya jarang di rumah? Enggak lah, udah tahu. Pokoknya kalau ditanya papanya nggak ada, yang kecil aja yang 2 tahun setengah aja udah ngerti papa kemana dia, papa tebang. Udah tahu. Mungkin ketidakharmonisan rumah tangga ibu dari dua putra-putri ini hanya gosip yang tidak benar. Namun bagaimana sih sebenarnya keadaan rumah tangga kalian? Alhamdulillah kalau sekarang kan kita udah semakin ngerti apa maunya pasangan kita gitu kan. Terus kita juga semakin tahu dalam soal agama. Jadi insya Allah sih kita baik-baik aja. Kabarnya dengan jarangnya kalian bertemu jadi sering terjadi percekcokan karena masing-masing saling cemburu. Dan siapa sih yang paling sering cemburu? Kamu atau suami? Enggak, paling kalau lama nggak ketemu biasanya suka pada cemburu aja biasalah. Tapi itu justru buat aku tuh kita tahu kalau pasangan kita masih cinta gitu kan. Kalau nggak cemburu kan, loh ada apa lu udah nggak dicemburuin lagi gue gitu kan. Sama. Ya enggak juga, ya cemburu aja soalnya laki gue keren sih. RCTI kembali meluncurkan program andalannya. Reality show yang berjudul Joe Millionaire ini akan memberikan pilihan yang berbeda bagi pemirsa setianya. Sekali lagi, stasiun televisi swasta pertama di Indonesia RCTI akan memanjakan pemirsanya dengan tayangan baru yang berkonsep reality show. Acara yang telah diadaptasi oleh 13 negara yang berujung sukses itu bernama Joe Millionaire, sebuah tayangan reality show paling populer di dunia, dan Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang memproduksi tayangan ini. Program yang menceritakan seorang pria yang baru mendapat warisan sebesar 50 miliar berikut beberapa perusahaan harus memilih seorang wanita untuk menjadi pasangan hidupnya. Ambil format dari Amerika, dari 20th Century Fox itu udah dibuat di 13 negara. Indonesia salah satunya, tapi pertama kali di negara Asia untuk dibuat. Itu cerita tentang satu orang laki-laki yang ceritanya mendapat warisan 50 miliar
rupiah dan beberapa properti gitu. Dan dia untuk mendapatkan 50 miliar rupiah propertinya warisannya itu dia harus mencari istri. Jadi kita mengundang 20 wanita untuk mencari istri. Tapi sebenarnya moral story dari program ini adalah kita dihadapkan pada pilihan kita memilih cinta atau kita memilih harta. Pada saat terakhir wanitanya akan dihadapkan dikasih tahu bahwa dia ternyata bukan orang kaya dan dia masih memilih atau enggak gitu. Jika kita melihat asli acara reality show yang ditayangkan di Amerika, pasti akan mengundang pemikiran negatif jika ditayangkan di negara kita. Pasalnya pada acara tersebut, para pemain wanitanya memperlihatkan busana bikini untuk menarik perhatian pria yang akan dipikatnya. Ini program ini reality show yang terkenal di seluruh dunia dan terus terang pada awalnya kita hanya khawatir tentang budayanya aja, apakah kita bisa mengikuti. Tapi kita mengadaptasi dan kita menyesuaikan. Jadi dengan budaya di Indonesia. Jadi tidak ada adegan-adegan yang notabene yang untuk penonton Indonesia itu yang dangerous gitu. Nggak ada. Lalu apa harapan yang ingin dicapai oleh RCTI dengan acara reality show baru ini untuk pemirsanya? Kita kan selalu menyajikan program-program yang trendsetter. Jadi ini dianggap salah satu format dari luar negeri yang kita adaptasi ini menjadi trendsetter buat Indonesia gitu, buat penonton Indonesia gitu. Kita harapkan ini bisa sukses seperti kita juga mengambil Indonesian Idol. Waktu itu pada saat kita mengambil Indonesian Idol, semua orang juga ragu apakah bisa sukses apa tidak. Glenn Fredly akan go internasional. Dalam waktu dekat, penyanyi asal Nyong Ambon ini berencana rekaman bareng dengan musisi Kenny G. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, telah digelar pementasan musik jazz terbesar dalam sejarah musik di Indonesia. Acara yang melibatkan kurang lebih 600 musisi yang tergabung dalam 140 pertunjukan yang terbagi dalam 11 panggung ini bisa dikatakan cukup sukses. Ini terlihat dari antusias penonton yang berada di Jakarta Convention Center tidak ada habis-habisnya hingga larut malam. Apalagi saat Godfather of Soul, James Brown, menyuguhkan aksi panggung yang sangat atraktif di hari pertama dan ketiga. Memang kehadiran pria setengah baya ini sangat dinanti-nanti oleh pecinta musik jazz dalam maupun luar negeri. Sebut saja Glenn Fredly yang sangat bersemangat mengeluh-elukan idolanya itu. James Brown, gila. Ya, bapaknya soul gitu loh, bokapnya soul. Apalagi, ya kebayang dong. Gue pengen nonton dia ya pastinya James Brown aja udah kakek-kakek tapi masih kayak begitu. Mungkin dia udah tua tapi energinya nggak pernah tua. Energinya, wah gila. Di hari pertama, Glenn berkesempatan berkolaborasi dengan George Duke yang juga legendaris musisi jazz. Sebenarnya tidak hanya untuk Java Jazz saja, cowok Ambon ini bekerja sama dengan musisi internasional. Karena dalam waktu dekat ini, Glenn akan membuat album rekaman bersama Kenny G. Buat saya, yang itu saya bilang, yang nggak mungkin buat manusia itu pasti mungkin aja buat Tuhan gitu loh. Nggak pernah kepikiran sama gue, ternyata gue bisa main sama satu rekaman dan akan main sama Kenny G ya. Gue pikir itu satu hal yang gue nggak ada habisnya gue ngucap syukur gitu dalam kehidupan gue itu aja. Gue nyanyi di lagu gue, lagu yang gue tulis ada di albumnya Kenny G gitu loh. Dan dia mengisi lagu itu gitu loh. Jadi ada duet lah. Karena rencananya dia akan tour juga ke Indonesia. Tur Asia yang mampir di Indonesia. Jadi mudah-mudahan aja kita bisa bareng-bareng. Selain perpaduan Glenn Fredly dengan George Duke, diva cantik Ruth Sahanaya juga tampil diiringi Jeff Kashiwa All Stars. Oh, tampil dengan Jeff Kashiwa. Seneng banget ya, mereka sangat kooperatif banget dan mereka yang satu hal yang kita mesti belajar dari mereka sangat down to earth sekali. Kalau dipikir-pikiran siapa saya ini gitu ya, mereka belum ketahui saya siapa gitu ya. Untuk urusan go internasional, wanita yang akrab dipanggil Ute ini memang sudah mencapai tahap tersebut. Dan para penggemar pun selalu setia menyaksikan aksi panggungnya. Terus kapan sih Mbak Ute bikin show tunggal? Iya, banyak banget yang udah nanyain. Saya sendiri juga udah kangen banget dengan suasana show tunggal. Jadi tolong doain ya teman-teman semua dari Kabar Kabari supaya saya bisa melaksanakan show tunggal saya.
Jika Ruth Sahanaya mewakili artis senior Indonesia dalam Java Jazz Festival, Andin juga tidak mau ketinggalan. Di usianya yang masih muda, terlebih untuk menyanyikan lagu jazz, Andin sebenarnya sudah sering mengikuti acara serupa. Dan untuk penampilannya di Java Jazz Festival saat ditemui beberapa